Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sebelumnya kita belajar bahwa Tuhan bisa berbicara dengan segala cara. Kalau kita membaca Alkitab di dalam Kejadian dan kitab-kitab berikutnya, maka kita melihat cara Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya itu berbeda. Kalau kemudian kita ini terjebak dengan teori, dengan bagaimana mereka bisa mendengar, bagaimana mereka tahu, lalu Tuhan bisa seperti apa, seperti guru dalam mimpi, penglihatan, lalu bagaimana respon yang bersangkutan, sementara ada bagian firman lain hanya dikatakan, Tuhan berfirman kepada mereka, Tuhan berkata kepada mereka, lalu kemudian kita bingung dengan membandingkan, lalu ini Tuhan harusnya seperti apa? Mari sekali lagi saya pernah katakan, bahwa di dalam hati manusia ada satu bagian yang menginginkan untuk berbicara, dengar-dengaran dengan penciptanya. Di dalam hati manusia ketika mendengar suara Tuhan, maka dia tahu itu adalah Tuhan yang berbicara. Sulit untuk menjelaskannya secara logis, tetapi yang bersangkutan yakin bahwa ini Tuhan berbicara. Dan kita tahu bahwa orang yang mendengar suara Tuhan mesti memiliki hati yang tulus, hidup yang saleh, yang mau mendengar Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dengan egois, mementingkan kepentingan diri sendiri, memanfaatkan orang lain, kemudian kita ini mengatakan, aku dapat sesuatu dari Tuhan, harus diperiksa kembali, apakah sesuatu yang dari Tuhan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak semua orang yang kemudian ketika di dalam hatinya dia sadar, dia merasakan bahwa Tuhan berbicara, kemudian dianggap total bahwa itu suara Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita mengenal Tuhan, kita akan tahu bahwa di dalam ketulusan, kesalehan, hati yang mencari Tuhan, hati yang menginginkan untuk memuliakan Tuhan, maka suara yang kita dengar itu harus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Alkitab mengajar kembali bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu siapa mereka. Jadi apabila seseorang mengatakan bahwa saya mendengar suara Tuhan, kemudian dalam hidupnya selama sekian waktu merugikan banyak orang, memanfaatkan orang, tidak membangun kehidupan orang lain, tidak memberitakan Injil keselamatan, tidak memberitakan akan kehidupan, maka kita tahu bahwa tidak ada buahnya dari orang yang mengaku mendengar suara Tuhan ini. Orang yang mendengar suara Tuhan, kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan di dalam hatinya, ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi suara Tuhan bukan hanya untuk memuaskan akan egonya, memuaskan akan kesombongannya. Kalau seseorang mendengar suara Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kita tahu dalam kurun waktu yang cukup lama, kita akan mengetahui akan buah kehidupannya. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan yang baik, yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengertian, penuh dengan kepedulian, dan punya kerinduan untuk menolong, pasti tidak akan melakukan kejahatan. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengaku mengenal Tuhan yang baik, penuh belas kasihan,
pasti hatinya penuh dengan kepedulian dan belas kasihan. Kalau kita ini belajar bahwa seseorang mendengar suara Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya. Dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya pasti memberikan kekuatan dan semangat untuk dia lebih bertanggung jawab, untuk lebih bisa memberikan kehidupan kepada banyak orang, menolong banyak orang, dan untuk lebih bisa memuliakan Tuhan. Mari miliki kecerdasan rohani, sehingga kita ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang pengajaran yang melawan kebenaran Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, berfirmanlah Tuhan. Maka marilah kita percaya bahwa Tuhan memang berbicara kepada Abraham. Tidak usah ditanyakan, lalu seperti apa wujudnya. Nanti di dalam pasal-pasal berikutnya lebih jelas lagi. Tuhan berbicara kepada Abraham itu dengan cara seperti apa. Dan ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Perhatikan bahwa Abram sudah sampai ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Alkitab hanya mengatakan berfirmanlah Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Betapa Tuhan itu ingin berbicara kepada hamba-hambanya secara langsung. Dan kita lihat ketaatan Abraham yang membuat Tuhan lebih lagi menunjukkan dirinya. Ketaatan Abraham meninggalkan akan sanak saudaranya, pergi dari Haran ke Kanaan. Ketaatan inilah yang kita tahu bahwa dia semakin mengalami Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam, lebih nyata. Ketika gembala-gembala Abram dan gembala Lot berselisih lalu kemudian mereka berpisah. Dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Abram. Dan tidak dijelaskan seperti apa wujudnya. Apakah suara? Apakah orang lain juga mendengar? Apakah itu merupakan kesan yang di dalam hati Abram? Yang jelas Tuhan berfirman. Perhatikan, jangan terjebak dengan hal yang teknis dan logis. Karena sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi, mari tangkap dengan kacamata iman. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan, Kejadian pasal yang ke-12 Tuhan berbicara kepada Abram. Tuhan berfirman kepada Abram. Berikutnya di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman.
Kemudian setelah Abram berpisah dari Lot, Tuhan berfirman kepada Abram. Dan setelah Abram mengalahkan akan raja-raja di timur dan menolong Lot, Kejadian pasal yang ke-15, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Ada pengalaman demi pengalaman yang berbeda antara Abram dengan Tuhan. Dan kemudian berkali-kali Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan kejadian demi kejadian ini menunjukkan bahwa Tuhan berbicara kepada manusia, dan manusia mendapatkan kehormatan untuk berbicara dengan Tuhan. Bahkan ada suatu kejadian yang tidak pernah ada di dalam Alkitab di bagian yang lain, bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk menolong Lot. Mari percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai dengan hari ini, karena Tuhan itu hidup dan Tuhan tidak berubah. Tuhan yang berbicara kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Yosua, dan kepada nabi-nabinya, bahkan raja-raja Israel yang mencari Tuhan. Dia Tuhan yang sama, yang kita kenal, yang kita sebut Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari ketika Dia membuka diri untuk kita ini berbicara, mari nikmati Tuhan. Apalagi di masa anugerah ini, kita lebih bisa mendengar Tuhan, kita lebih bisa dengar-dengaran Tuhan. Mari cari Tuhan, mari kejar Tuhan, biar hidup saya dan saudara ini akan terus-menerus sesuai dengan kehendak Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.